Woi, subscribe dulu, subscribe. Yang ini nih subscribe. Oke. Nah, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan para peternak muda, pengusaha lele ataupun hanya sekedar penghobi? Nah, kali ini saya ingin sedikit berbagi cerita ya. Dan semoga ini bisa menjadi inovasi kawan-kawan semua ataupun referensi kawan-kawan dalam berbudidaya lele ya. Nah, kebanyakan para pemuda zaman sekarang itu hanya bisa mengandalkan ijazah mereka ya untuk mendaftar di berbagai lowongan pekerjaan. Itu tidak salah, saya tidak mengatakan itu salah ya, karena saya pun adalah seorang pekerja juga. Namun di sisi lain, jika kita hanya memikirkan untuk mencari kerja, namun tidak memikirkan bagaimana kita membuat peluang usaha sehingga kita bisa memperkerjakan orang jika usaha kita itu besar. Namun tidak mudah ya untuk membuat sebuah lapangan pekerjaan. Namun tidak ada salahnya jika kita berinovasi, walaupun yang bekerja itu hanya saudara kita, namun sudah mengurangi angka penganggurannya, karena sedikit atau kecil yang kita perbuat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, lihat nih lele-lele saya, apa kalian tidak tergiur? Kebanyakan para pemula dalam berbudidaya lele ini, mereka hanya tahu cara memberi makan dan merawat ikannya begitu saja. Maksud saya apa? Cara memberi makan, namun dia tidak tahu kebutuhan pakan. Dia hanya tahu memberi makan pagi, siang. Itu pun tidak memenuhi syarat ataupun bobot ikan yang di dalam kolam itu tidak memenuhi pemberian pakannya. Contohnya ya, kita contohnya para pemula itu membeli bibit 1000 ekor. Nah, dia hanya beli pakannya sekilo, nanti kasih makan, nanti kalau ada sisa nasi dikasih makan. Nah, sekilo itu bisa menjadi 3 hari atau 4 hari. Namun sebenarnya jikalau kita berbudidaya seperti itu maka otomatis akan gagal. Karena apa? Tidak sesuai dengan jumlah ikan, berat ikan, dengan pakan yang diberikan. Kalau saya ini ya, ini kolam saya seluruhnya ada sekitar 10.000 ekor lebih ya bibitnya. Dulu saya beli. Namun itu saya beli bertahap. Nah, di sini saya menghabiskan pakan ketika sudah ukuran sekilo 15, itu sekitar 1 karung 30 kilo, itu habis 2 hari. Itu hanya cukup 2 hari. Nah, dan ini mulai ukuran sekilo isi 10 dan sampai isi 8. Nah, itu sudah hampir 1 karung itu 1 hari habis ya. Jadi dalam berbudidaya lele ini kita harus pas dalam manajemen keuangan kita dan pemberian pakannya. Jika terlambat, lele akan terhambat pertumbuhannya dan kita pun tidak bisa mendapatkan bobotnya maksimal. Kebanyakan kan orang memberi makan hanya sekedar saja, jadi ikannya kurus-kurus, bobotnya tidak ada, dan dibilang
keuntungan berbudidaya lele itu tidak ada, padahal salah ya. Nah contohnya saya ini ya, alhamdulillah kemarin waktu panen ada 7.000 ekor ya, 7.000 ekor saya bisa menghasilkan sekitar 5 jutaan seperti itu ya, dengan catatan kita tidak bermain di pengepul, kita hanya menjualkan atau memasarkan ikan kita di tetangga kita, kolam pemancingan, dan di warung-warung kecil. Mengapa begitu? Karena itulah harga tertinggi yang bisa kita berikan ketika kita menjual ke konsumen yang seperti tadi ya. Lain halnya jika kita menjual ke pengepul, maka itu akan banting harga sekali dan sangat rendah. Nah, jadi untuk para pemula yang ingin berbudidaya, pelajari lebih lanjut lagi dalam berbudidaya ini, dalam memasarkannya, dalam hitungan pakannya, sehingga berhasil ya. Dan yang pertama ketika berbudidaya itu jangan menggebu-gebu tebar 10.000 ekor, namun dia baru pertama kali. Nanti ketika mati atau mati massal, dia bilang berbudidaya lele itu susah kan, padahal sangat mudah. Apalagi di kolam seperti ini ya, kolam saya ini kolam sistem keramba, hampir kematian itu bisa dibilang cuma 3% ya, meskipun mungkin karena terlalu padat. Jadi kalau baru awal itu kita berbudidaya 1.000 ekor untuk belajar, ketika berhasil dan kita sudah mulai banyak pelanggan kita ya, sudah ada yang mengenal bahwa kita berbudidaya lele, baru lama-lama kita naikkan jumlah tebar bibit kita. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Dan satu lagi, ini pakan yang saya gunakan yaitu selalu high profit 781 min 1 min 2. Nah itu saja, tidak pernah saya ganti dengan yang lain, karena pakan ini sudah banyak pengalaman saya, dan ini termasuk pakan yang murah, namun tidak terlalu murah ya, namun kinerjanya sangat bagus di lele ini ya. Dan satu hal lagi, budidaya lele saya ini kan di kolam keramba ya, ada juga yang di kolam beton ataupun kolam terpal. Nah ini sangat praktis dan sangat mudah. Nah, lihat nih, apa kalian tidak tergiur dengan berbudidaya lele ini? Nah ini saya memanfaatkan kolam bekas dulu, galian tanah bekas pembuatan batu bata ya. Nah ini jadi saya bersihkan, saya berikan keramba. Keramba ini saya beli atau saya tempah hanya sekitar 200-300 ribu, namun bisa bertahan sampai 2 tahun. Kelebihannya yaitu biaya keramba ini murah, air selalu sehat dan tidak perlu diganti, dan kita bisa menghemat biaya untuk pembuatan kolam. Ikan tidak pernah stres karena ini seperti di alam sendiri ya, namun hanya kita batasi dengan kolam keramba. Jadi buat kawan-kawan yang tidak memiliki kolam seperti ini, bisa juga dengan terpal ataupun kolam beton ya atau semen, namun tetap jaga kondisi airnya. Karena kunci dalam berbudidaya ikan itu adalah airnya dan makannya ya. Oke, semoga kawan-kawan semua bisa mengambil intinya ya. Bukan saya bermaksud untuk menggurui, namun inilah kenyataannya. Ketika kita sudah mempunyai pekerjaan utama atau sebagai karyawan ataupun yang lainnya, maka carilah usaha sampingan yang bisa untuk membantu kita meningkatkan taraf kehidupan. Oke, salam sukses, semoga ikannya sehat selalu dan hasil panennya lancar. Amin.
Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat.